Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamiatus Sholihah, NIM 2006311000027 dari kelas D1 4A Pendidikan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik data mining saya dengan judul penerapan fungsi data mining klasifikasi untuk prediksi komedian menggunakan decision tree. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari data mining. Data mining merupakan penambangan atau penemuan informasi baru dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar. Pengertian lain dari data mining yaitu kegiatan menemukan pola yang menarik dari data dalam jumlah besar. Data dapat disimpan dalam database, data warehouse, atau penyimpanan informasi lainnya. Peran utama data mining yang pertama estimasi, yaitu untuk menerka sejumlah nilai yang belum diketahui. Yang kedua forecasting, yaitu untuk memperkirakan nilai masa mendatang. Yang ketiga klasifikasi, yaitu proses penemuan model atau fungsi yang membedakan kelas data. Yang keempat clustering, yaitu pengelompokan mengidentifikasi data yang memiliki karakteristik tertentu. Dan yang kelima yaitu asosiasi, mengidentifikasi item-item produk yang kemungkinan dibeli konsumen bersamaan dengan produk lain. Dalam penerapan fungsi data mining di sini, saya menggunakan CRISP-DM, yaitu Cross Industry Standard Process Data Mining. CRISP-DM di sini merupakan suatu standarisasi pemrosesan data mining yang telah dikembangkan, di mana data yang akan melewati setiap fase terstruktur dan terdefinisi dengan jelas dan efisien. Proses data mining berdasarkan CRISP-DM di sini terdiri dari 6 fase, yaitu yang pertama business understanding. Kegiatannya antara lain menetapkan sasaran atau tujuan bisnis, memahami situasi bisnis, menentukan tujuan data mining, dan membuat perencanaan serta jadwal penelitian. Kemudian fase yang kedua yaitu data understanding. Ini merupakan fase mengumpulkan data awal. Fase ini mencoba mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kualitas data, mendeteksi subset yang menarik dari data untuk membuat hipotesa awal. Kemudian yang ketiga yaitu data preparation. Data preparation digunakan untuk memperbaiki masalah dalam data. Kegiatan yang dilakukan antara lain memilih kasus dan data yang akan dianalisis atau select data, melakukan transformasi data, dan pembersihan data agar siap untuk tahap modeling. Selanjutnya yaitu fase modeling. Modeling merupakan fase menentukan teknik data mining yang digunakan, menentukan tools data mining, teknik data mining, algoritma data mining, dan menentukan parameter dengan nilai yang optimal. Yang kelima yaitu fase evaluation. Evaluation merupakan fase interpretasi terhadap hasil data mining yang ditunjukkan ke dalam proses pemodelan pada fase sebelumnya. Kemudian fase yang keenam yaitu deployment atau penyebaran, merupakan fase penyusunan laporan atau presentasi dari pengetahuan yang didapat dari evaluasi pada proses data mining. Pada penerapan ini menggunakan algoritma decision tree. Decision tree sendiri merupakan suatu metode klasifikasi yang menggunakan struktur pohon, di mana setiap node merepresentasikan atribut dan cabangnya merepresentasikan nilai dan atribut, sedangkan daunnya digunakan untuk merepresentasikan kelas. Node teratas dari decision tree disebut dengan root. Di sini terdapat pengertian lain dari decision tree. Decision tree merupakan algoritma machine learning yang menggunakan seperangkat aturan untuk membuat keputusan dengan struktur seperti pohon. Kelebihan dari decision tree yaitu sangat mudah dipahami dan sangat cocok untuk visualisasi data. Kemudian untuk dataset yang saya gunakan di sini dataset untuk klasifikasi, untuk kolomnya age, experience, rank, nationality, dan go. Dari dataset tersebut dapat diketahui ukuran dimensinya yaitu 13 kali 6, artinya 13 baris dan 6 kolom. Untuk atributnya di sini yaitu age, experience, rank, nationality. Dan untuk go di sini merupakan kelas, target, atau label. Untuk number di sini nomor urut biasa. Kita langsung ke hasil praktek.
Nah, untuk penerapan fungsi data mining klasifikasi untuk prediksi komedian menggunakan decision tree di sini, saya menggunakan percobaan split data dan tanpa split data. Untuk proses data mining di sini, saya menggunakan pendekatan model data mining CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Untuk langkah yang pertama yaitu Business Understanding. Business Understanding merupakan proses pemahaman terhadap masalah yang akan diselesaikan. Nah, pada dataset yang akan digunakan di sini berisi pendaftaran dalam kompetensi komedian dari beberapa negara. Apakah mereka keterima sebagai komedian atau tidak? Misal, di sini pada nomor 1, komedian berumur 36 tahun dengan pengalaman 10 kali menduduki ranking 9 dari kebangsaan UK. Di sini tidak terdaftar sebagai komedian atau tidak keterima sebagai komedian karena labelnya di sini no. Sehingga pada business understanding diketahui masalahnya yaitu bagaimana label atau target dari klasifikasi atau hasil prediksi komedian tersebut yes atau no sebagai komedian. Tujuannya yaitu mengetahui akurasi dari hasil prediksi dari pemain komedian tersebut. Untuk algoritma yang direncanakan yaitu decision tree, software-nya Python, dan dataset yang digunakan berasal dari Kaggle. Di sini masuk ke tahap kedua yaitu data understanding. Data understanding merupakan penentuan kebutuhan data, pengumpulan data, dan eksplorasi data. Di sini dapat dilakukan beberapa hal seperti membaca data, visualisasi data, telah data, dan lain-lain. Di sini yang pertama kita mengimport library yang akan digunakan. Misal di sini yang pertama import pandas as PD, yaitu mengimport library pandas sebagai PD. Pandas sendiri digunakan untuk membuat tabel, mengubah dimensi data, mengecek data, dan lain-lain. Kemudian di sini from sklearn import tree, from sklearn.tree import decision tree classifier. Di sini untuk membuat model decision tree. Kemudian untuk matplotlib di sini digunakan untuk visualisasi dari decision tree. Lalu selanjutnya yaitu membaca dataset yang akan digunakan. Di sini menggunakan read.csv. Untuk datasetnya di sini yaitu show.csv. Kemudian di sini kita jalankan sehingga hasilnya age, experience, rank, nationality, dan go. Kemudian di sini kita melihat ukuran data dengan df.shape. Di sini diketahui 13,5 yaitu 13 baris dan 5 kolom. Di sini selanjutnya kita melihat format data dengan df.dtypes. Di sini terdapat nama kolom dan tipe datanya. Untuk kolom age di sini memiliki tipe data integer, experience integer, rank integer, dan untuk nationality dan go di sini memiliki tipe data string atau objek. Sehingga kita harus mengubahnya menjadi numerik. Di sini mengubah tipe data string menjadi numerik. Pandas sendiri memiliki metode map yang mengambil library dengan informasi tentang cara mengkonversi nilai. Di sini kita membuat variabel d untuk mengubah nilai UK menjadi 0, USA menjadi 1, dan N menjadi 2. Di sini untuk nationality.map. Dan di sini terdapat parameter D yaitu memanggil variabel di sini. Kemudian di sini membuat variabel lagi D sama dengan yes diubah menjadi 1 dan no menjadi 0. Di sini dfgo sama dengan dfgo.map dan parameternya D di sini. Kemudian di sini df kita jalankan sehingga hasilnya sudah berubah. Yang awalnya nationality dan go tipe data objek sekarang sudah menjadi numerik. Kemudian di sini kita menggunakan group by untuk mengelompokkan berdasarkan negara. Kita membuat variabel negara sama dengan df group by nationality.sum. .sum di sini itu menjumlahkan berdasarkan nationality-nya. Kemudian kita print variabel negara di sini hingga hasilnya seperti berikut ini. Di sini nationality 012 yaitu yang tadi.
UK, USA, dan N. Di sini untuk UK experience-nya 50, untuk USA 40, dan untuk N 25. Kemudian jumlah komedian yang keterima dari UK 3, dari USA 1, dan dari N 3. Selanjutnya, kita melakukan visualisasi negara mana yang mempunyai komedian berpengalaman terbanyak. Di sini menggunakan bar chart antara experience dan negara. Kita membuat variabel terlebih dahulu, yaitu nationality dan jumlah experience. Untuk nationality-nya di sini UK, USA, dan N. Untuk jumlah experience-nya disesuaikan dari ini. 50, 40, dan 25. Kemudian kita gunakan plt.bar untuk membuat bar chart-nya. Kita masukkan variabelnya yaitu nationality dan jumlah experience. Kemudian untuk judul bar chart-nya di sini pengalaman komedian, dan untuk X labelnya nationality, dan untuk Y labelnya experience, sehingga hasilnya seperti berikut ini. Di sini UK 50, USA 40, dan N 25. Selanjutnya, data preparation. Untuk pemilihan data di sini diasumsikan digunakan semua karena datanya sedikit. Untuk data sampling tidak dilakukan karena datanya sedikit. Namun jika datanya banyak, data sampling dapat dilakukan. Untuk seleksi fitur di sini fitur atau atribut digunakan semua karena datanya sedikit. Namun di sini kita bisa melihat fitur atau atribut apa yang mempunyai pengaruh kuat dalam mempengaruhi output. Di sini menggunakan seleksi unvariate. Uji statistik dapat digunakan untuk memilih fitur-fitur tersebut memiliki relasi paling kuat dengan output. Menggunakan library scikit-learn yang menyediakan kelas select keybase. Di sini digunakan untuk serangkaian uji statistik memilih angka seleksi fitur. Kemudian sini menggunakan chi-square untuk memilih fitur terbaik. Kemudian di sini kita membuat variabel X dan Y. Untuk X yaitu independent column atau kolom fitur, kemudian untuk Y yaitu target column atau kolom label. Sini go. Dan di sini kita terapkan seleksi keybase untuk mengekstrak 4 fitur terbaik. Di sini menggunakan chi-square. Kemudian di sini kita menggabungkan, membentuk kolom. Di sini nama kolom dan skornya. Untuk selanjutnya yaitu memberi nama kolom data frame-nya. Di sini page dan score. Di sini untuk mencetak 4 fitur terbaik, sehingga hasilnya seperti berikut ini. Dari output ini diketahui bahwa fitur yang sangat mempengaruhi output yang pertama yaitu range, berada di posisi atas, kemudian age, kemudian experience, dan nationality. Pada data preparation di sini kita bisa melakukan seleksi fitur menggunakan metode lainnya, seperti clean data atau transform data. Jika terdapat missing value atau nilai nol. Di sini kita cek karakteristik datanya terlebih dahulu dengan df.info. Outputnya seperti berikut ini. Di sini tidak terdapat nilai 0 dan untuk tipe datanya sudah integer semua, sehingga kita lanjut ke fase modeling. Pada modeling di sini, karena saya menggunakan split data dan tanpa split data, saya menjelaskan yang split data terlebih dahulu. Untuk yang split data, yang pertama memisahkan kolom atribut atau fitur dan kolom target atau label. Di sini variabel X sebagai variabel independen atau kolom fitur, dan variabel Y sebagai variabel dependent atau kolom label. Di sini kita membuat variabel feature yang isinya kolom age, experience, rank, dan nationality. Kemudian membuat variabel X yang memanggil variabel fitur di sini. Kemudian untuk Y yang berisi kolom label yaitu go. Kemudian kita mencetak X dan Y. Di sini untuk yang atas merupakan fiturnya, yaitu age, experience, rank, dan nationality, dan untuk yang bawah di sini merupakan kolom target. Dalam klasifikasi, data dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing.
Data training digunakan untuk melatih algoritma dalam mencari model yang sesuai, sedangkan data testing digunakan untuk menguji dan mengetahui perform model. Di sini untuk membagi data, kita mengimport library terlebih dahulu from scikit-learn.model selection import train test split. Nah, di sini kita membagi dataset data training 80% dan data testing 20%. Lanjutnya kita membuat model untuk decision tree classifier. Nah, di sini untuk melatih model menggunakan klasifikasi dengan model.fit, xtrain, dan ytrain. Kemudian untuk mengecek berapa besar akurasi model yang telah dibuat, di sini menggunakan model.score, xtest, dan ytest. Di sini hasilnya 1 sangat tinggi. Selanjutnya yaitu melakukan visualisasi decision tree. Di sini untuk gambarnya sudah tersimpan pada perangkat kita. Ini merupakan visualisasi decision tree-nya. Di sini terdapat rank yaitu ranking komedian. Gini yaitu mengacu pada kualitas pemisahan. Di sini nilainya dari 0,0 sampai 0,5. 0,0 berarti semua sampel mendapatkan hasil yang sama dan 0,5 berarti pemisahan dilakukan tepat di tengah. Di sini untuk sampel yaitu jumlah sampel komedian. Karena tadi melakukan split data yaitu di sini 80% dari 13 jumlah sampel awal. Di sini untuk komedian yang memiliki ranking 6,5 atau lebih rendah, jika bernilai benar maka akan mengikuti panah ke kiri dan jika bernilai salah maka akan mengikuti panah ke kanan. Untuk value di sini yaitu 5,5. 5 mendapatkan no dan 5 mendapatkan yes. Kemudian untuk kotak true di sini yaitu Gini-nya 0,0. Untuk sampelnya yaitu 4. Di sini 4 mendapatkan no dan 0 mendapatkan yes. Untuk kotak false-nya di sini terdapat 6 sampel yaitu untuk komedian yang berumur 39,5 atau lebih muda akan mengikuti panah ke kiri. Kotak kiri di sini untuk yang memiliki umur 35,5 atau lebih muda yaitu terdapat 3 sampel yaitu 1 mendapat no dan 2 mendapat yes. Kemudian untuk yang tidak sesuai dengan age ini maka akan mengikuti kotak ini dengan sampel 3 yaitu 0 mendapatkan no dan 3 mendapatkan yes. Kemudian langkah selanjutnya yaitu evaluation. Di sini uji coba dengan nilai yang lain, semisal di sini 40 untuk umurnya, kemudian memiliki 100 experience dan ranking 7. Jika mencetak 1 maka berarti yes, kemudian untuk mencetak 0 berarti no. Di sini mencetak 1. Kemudian selanjutnya yaitu metode klasifikasi bisa dievaluasi berdasarkan kriteria seperti tingkat akurasi, kecepatan, keandalan, dan lain-lain. Di sini menggunakan confusion matrix untuk mengecek akurasinya. Ini merupakan confusion matrix-nya yaitu 2 mendapatkan true positif dan untuk true negatifnya di sini 1 dengan tingkat akurasi 100%. Dan dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa decision tree memiliki akurasi yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa decision tree merupakan metode yang sangat baik dalam pengklasifikasian data. Dengan demikian, algoritma decision tree dapat memberikan pemecahan masalah penentuan pendaftaran keterima komedian atau tidak. Selanjutnya yaitu dengan metode tanpa split data. Di sini untuk modelingnya sama. Yang pertama memisahkan kolom atribut fitur dan kolom targetnya, kemudian membuat variabel X dan Y. Untuk X yaitu variabel independen atau kolom fiturnya, dan untuk variabel Y yaitu variabel dependen atau kolom labelnya. Di sini untuk fitur yang digunakan age, experience, rank, dan nationality. Dan di sini untuk variabel X-nya yaitu memanggil variabel fitur, dan untuk Y-nya yaitu menggunakan kolom go. Di
hingga outputnya seperti berikut ini. Untuk yang atas di sini yaitu kolom fitur dan untuk yang bawah yaitu kolom target. Kemudian di sini melakukan visualisasi decision tree. Hingga hasilnya seperti berikut ini. Sama seperti yang tadi, range di sini yaitu ranking setiap komedian, kemudian sini yaitu kualitas pemisahan, sampel adalah jumlah sampel, dan value di sini jumlah yang mendapatkan no dan yes. Di sini sampelnya 13 karena ini masih tahap awal dan tanpa melakukan split data. Untuk komedian yang memiliki ranking 6,5 atau lebih rendah, maka akan mengikuti panah ke kiri jika bernilai benar dan mengikuti panah ke kanan jika bernilai salah. Dan di sini terdapat 6 yang mendapatkan no dan 7 yang mendapatkan yes. Untuk kotak true di sini, jininya 0,0 yang berarti semua sampel mendapat hasil yang sama. Jumlah sampelnya yaitu 5. Di sini 5 mendapatkan no dan 0 mendapatkan yes. Kemudian untuk kotak full di sini, untuk nationality 0,5 atau lebih rendah, maka akan mengikuti panah ke kiri dengan sampel 8, yang berarti pada level ini tersisa 8 pelawak, yaitu 1 mendapatkan no dan 7 mendapatkan yes. Dan di sini untuk kotak sebelah kanan terdapat 4 sampel, 0 mendapatkan no dan 4 mendapatkan yes. Gininya 0,0 yang berarti semua sampel mendapatkan hasil yang sama. Dan di sini untuk umur pelawak 35,5 atau lebih muda, di sini jika benar maka akan mengikuti panah ke kiri dan jika bernilai salah maka akan mengikuti panah ke kanan. Di sini untuk sampelnya terdapat 4 sampel yang berarti pada level ini tersisa 4 pelawak. Di sini 1 mendapatkan no dan 3 mendapatkan yes. Dan untuk yang bernilai benar di sini terdapat 2 pelawak dengan Gini 0,0 yang berarti sampel mendapatkan hasil yang sama yaitu 0 mendapatkan no dan 2 mendapatkan yes. Kemudian jika umurnya lebih tua dari 35,5, di sini mengikuti panah ke kanan yaitu dengan experience 9,5 atau lebih sedikit. Di sini Gininya 0,5 yang berarti pemisahan dilakukan tepat di tengah. Di sini tersisa 2 sampel atau 2 pelawak, 1 mendapatkan no dan 1 mendapatkan yes. Nah, di sini merupakan codingan yang sama seperti di atas, hanya berbeda output. Kemudian masuk ke tahap evaluation. Di sini melakukan uji coba dengan nilai lain. Semisal umur 40 dengan experience 100 menduduki ranking 7. Jika mencetak 1, it mean yes, dan untuk 0, it mean no. Kehadiran di sini mendapatkan 1. Dan untuk mengecek tingkat akurasi model yang digunakan ini bisa menggunakan d3.score x my. Di sini untuk kolom fitur dan kolom label. Untuk D3-nya di sini yaitu Decision Tree Classifier. Di sini mendapatkan 1 yang berarti sangat tinggi. Nah, dari evaluasi di sini dapat disimpulkan bahwa Decision Tree memiliki akurasi yang sangat tinggi dan menunjukkan bahwa metode Decision Tree merupakan metode yang sangat baik untuk pengklasifikasian data. Dengan demikian, algoritma Decision Tree dapat memberikan pemecahan masalah terhadap penentuan pendaftar yang keterima sebagai komedian atau tidak. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.